Perkenalkan, nama saya Amalia Ananda Baharudin dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi seputar perkembangan penulisan hadis. Nah, apa aja sih materi kita yang akan dibahas kali ini? Yang pertama adalah definisi hadis, fungsi hadis, kedudukan hadis, sejarah prakodifikasi hadis yang meliputi penulisan hadis pada zaman Rasulullah, penulisan hadis pada zaman sahabat, penulisan hadis pada zaman tabi'in, sejarah kodifikasi hadis yang meliputi penulisan hadis pada abad 2, 3, dan 4, penulisan hadis pada abad 5 hingga sekarang, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Lantas, apa sih definisi hadis itu? Definisi hadis. Dalam bahasa Arab, hadis berarti laporan, akun, atau naratif. Kata hadis juga berarti al-khabar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Para ulama mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad. Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapannya. Kedudukan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber dan dasar hukum Islam. Sebagai sumber dan dasar hukum Islam, setelah Al-Quran, hadis menjadi rujukan kedua sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan umat manusia ke arah yang benar, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah, yang penuh rahmat dan keberkahan di dalamnya. Fungsi hadis. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran Islam dan sekaligus menjadi pedoman hidup manusia. Baik Al-Quran maupun hadis memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Hal ini karena sumber ajaran Islam Al-Quran menjelaskan ajaran Islam secara umum atau global. Nah, maka dari itu, disinilah fungsi hadis, yakni sebagai sumber yang memperjelas Al-Quran. Di sisi lain, beberapa kalangan ulama, salah satunya Malik Ibnu Anas, menyebutkan beberapa fungsi hadis, diantaranya yakni yang pertama, bayan al-takrir atau bayan al-itsbat, yakni berfungsi untuk memperkuat isi atau kandungan Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsil, yakni berfungsi untuk menjelaskan dan memperinci kandungan ayat-ayat yang bersifat mujmal, yaitu ayat yang bersifat ringkas dengan maknanya yang terkandung belum begitu jelas. Yang ketiga, bayan takyid, yakni berfungsi untuk menjelaskan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, serta syarat tertentu. Yang keempat, bayan taksis, yakni berfungsi untuk membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat perkecualian. Yang kelima yakni bayan tashri, yakni berfungsi menetapkan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Yang keenam atau yang terakhir yakni bayan nasak, berfungsi menghapus ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sejarah prakodifikasi hadis. Sejarah sendiri merupakan asal-usul atau bisa juga disebut riwayat. Sedangkan pra artinya sebelum, dan kodifikasi adalah upaya pencatatan, penulisan, atau penyusunan suatu hal untuk meriwayatkannya ke dalam suatu buku. Dalam hal ini, sejarah prakodifikasi berartian bahwa
periwayatan hadis sebelum adanya penyusunan atau penulisan sistematis ke dalam buku ataupun lembar-lembaran. Dalam hal prakodifikasi hadis ini terbagi menjadi 3 masa, yakni yang pertama, kepenulisan hadis pada masa Rasulullah, kepenulisan hadis pada masa sahabat, dan ketiga, penulisan hadis pada masa tabi'in. Kepenulisan hadis pada masa Rasulullah. Di zaman Rasulullah, semasa beliau masih hidup, hadis belum mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini karena seluruh tenaga dan pikiran mereka tercurahkan sepenuhnya kepada Al-Quran. Bukan tanpa sebab, hal tersebut dapat terjadi karena semasa itu Rasulullah memerintahkan untuk mereka menulis Al-Quran. Dikarenakan seluruh tenaga dan pikiran mereka tercurahkan pada Al-Quran, akibatnya segala sesuatu baik tindakan, perkataan Rasulullah, riwayatannya hanya melalui lisan. Tradisi periwayatan tersebut berlangsung lama di zaman Rasulullah. Para sahabat yang menyampaikan segala hal dari Rasulullah ditanggapi dengan pancara inderanya, yakni dengan berita lisan semata. Selain itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah semasa itu tidak memperbolehkan para sahabat untuk menuliskan hadis tersebut ke dalam lembar-lembaran. Hal ini karena dikhawatirkan apabila nantinya akan tergabung dalam lembaran-lembaran wahyu Allah Al-Quran. Sebab semasa itu, para sahabat beranggapan bahwa segala sesuatu yang disampaikan Rasul adalah wahyu, sehingga muncullah larangan untuk tidak menuliskan hadis tersebut. Pernah suatu masa, datang seorang bernama Abu Syah yang berasal dari Yaman. Beliau bertanya terkait kebolehan menulis hadis kepada Rasulullah di saat Rasul sedang berpidato. Rasulullah kemudian memperbolehkannya. Nah, dari periwayatan tersebut menyebabkan perbedaan argumen antar para ahli maupun ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melarang penulisan sabdanya, namun juga ada yang mengatakan Nabi menganjurkan dan bahkan mendiktekan kenyataannya untuk dituliskan. Sehubungan dari itu, para muhaddisin menyimpulkan 2 poin utama terkait penulisan hadis pada masa Rasulullah, yakni yang pertama, hadis yang melarang penulisan hadis dibatalkan dengan hadis yang lain yang memperbolehkannya. Perlu diingat bahwa hadis sahih yang melarang kepenulisan hadis hanya ada satu saja, dan hal itu masih diperselisihkan antar ulama apakah itu marfu atau mauquf. Yang kedua, larangan tersebut hanya khusus untuk penulisan hadis bersama Al-Quran dalam satu naskah, karena dikhawatirkan akan terjadi penggabungan antara Al-Quran dan hadis. Tercatat ada beberapa sahabat yang memiliki naskah tulisan hadis. Beliau diantaranya yakni, yang pertama ada Abdullah bin Amr bin As. Diriwayatkan beliau menulis apa yang didengarkannya dari Rasulullah. Atas tindakannya tersebut, beliau ditegur oleh kaum Quraisy. Dari teguran tersebut, beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah atas tindakannya tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, "Tulislah demi zat yang nyawaku di tangannya, tidaklah keluar darinya selain hak." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Yang kedua yakni ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Diriwayatkan beliau menuliskan dalam sebuah naskah. Naskah beliau dinamai Sahibah Jabir dengan riwayatan hadis dengan lafal yang masih asli dari Rasulullah dan hanya menulis maknanya saja, sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya. Kepenulisan hadis pada masa sahabat. Sahabat secara etimologi merupakan kata bentukan dari al-syubbah, persahabatan, yang tidak mengandung persahabatan dalam ukuran tertentu, tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain, sedikit atau banyak. Rasulullah tentulah memiliki sahabat. Pada masa ini, seluruh pikiran sahabat Rasulullah tercurahkan pada pemeliharaan Al-Quran dan penyebarannya. Namun, bukan berarti mereka tidak peduli akan hadis. Hanya saja dalam periwayatan hadis mereka sangat berhati-hati dan bermata sendiri. Berikut khulafa al-Rasyidin yang mengemukakan tentang periwayatan Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq.
di masa beliau dalam data sejarah sangatlah terbatas. Bukan tanpa sebab, hal ini dapat terjadi karena banyaknya ancaman kekacauan pada masa pemerintahannya, sehingga periwayatan hadis pada saat pemerintahannya cukuplah terbatas juga. Yang kedua yakni ada Umar bin Khattab. Dalam periwayatan hadis, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam periwayatannya. Beliau juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Hal ini guna membuat masyarakat lebih berhati-hati serta perhatian terhadap Al-Quran tidak terganggu. Yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Dalam periwayatan hadis, Utsman bin Affan tidaklah sedekas Umar bin Khattab. Hal tersebut berarti kegiatan periwayatan hadis lebih banyak daripada di masa Umar bin Khattab. Seringkali juga dalam khutbahnya beliau memerintahkan untuk berhati-hati dalam periwayatan hadis. Namun, masih banyak saja kalangan yang tidak memperdulikan dan bahkan tetap melakukan periwayatan dengan sebanyak-banyaknya. Yang keempat yakni ada Ali bin Abi Thalib. Dia memiliki sifat yang hampir sama dengan sebelumnya. Secara umum, pada masa pemerintahannya, beliau bersedia menerima hadis tersebut dengan syarat periwayat hadis mengucapkan sumpah bahwa sejak hadis yang diriwayatkan benar-benar berasal dari Nabi. Selain periwayatan secara lisan, beliau juga meriwayatkan hadis melalui tulisan. Tercatat, Ahmad bin Hambali meriwayatkan hadis Nabi melalui Ali bin Abi Thalib sebanyak lebih dari 780 hadis. Hal tersebut menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai periwayat hadis yang paling banyak di antara khalifah yang lain. Penulisan hadis pada masa tabi'in. Tabi'in berasal dari kata tabi'ah, yatba'u, taba'an, tubu'an, serta taba'atan, yang berarti mengikut atau berjalan sesudahnya. Menurut Unais dan kawan-kawan, secara bahasa, tabi'in diartikan sebagai orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan muslim. Dalam meriwayatkan hadis, tercatat ada beberapa kota sebagai pusat pembinaan dan periwayatan yang menjadi tempat para tabi'in mencari hadis. Kota tersebut yakni Madinah, Mekah, Kufah, Mesir, dan masih banyak lagi. Sejarah kodifikasi hadis. Secara terminologi, kodifikasi hadis adalah penyusunan atau penulisan dengan berdasarkan perintah kepala negara yang dilakukan secara resmi dengan melibatkan personal yang ahli di bidangnya. Pada masa itu, agama Islam menyebar keluar wilayah Jazirah Arab dengan para sahabat terpencar ke berbagai wilayah, bahkan sudah banyak yang meninggal dunia. Selain itu, kondisi umat Islam sudah terpecah belah disertai munculnya pihak-pihak lain yang memecah umat Islam dengan memunculkan ide-ide serta pendapat, dan bahkan juga ada hadis yang diklaim dan disandarkan kepada Rasulullah. Dari hal tersebut, mendorong Umar bin Abdul Aziz yang menjabat sebagai pemerintah tergerak hatinya untuk membukukan hadis tersebut. Adapun motif Umar bin Abdul Aziz dalam membukukan hadis yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni adanya keinginan untuk tidak membiarkan hadis tersebut seperti yang sudah terjadi, sehingga hadis akan lenyap dan hilang dari perbendaharaan masyarakat. Yang kedua yakni adanya keinginan untuk memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu'i yang dibuat oleh orang-orang yang mempertahankan ideologinya dan mazhabnya. Yang ketiga, adanya kekhawatiran bercampurnya hadis dan Al-Quran telah tiada, sebab Al-Quran sudah dihafal oleh para sahabat dan tabi'in. Keempat, terjadinya peperangan antar umat Islam yang mengakibatkan banyak ulama yang gugur. Penulisan hadis pada abad 2, 3, dan 4. Penulisan hadis pada abad 2 Hijriah masih tercampur dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Selain itu, juga belum ada klasifikasi berdasarkan kualitas, kuantitas, serta temanya. Di abad ini, pemuka hadis yang mengumpulkan hadis hanyalah Ibnu Hazm.
Sedangkan yang mengklasifikasikan hadis berdasarkan masalah-masalah tertentu adalah Imam Syafi'i. Adapun beberapa kitab yang masyhur pada abad 2 Hijriah yakni Al-Muwatta, Musnad Al-Syafi'i, dan Mukhtalis Al-Hadis. Penulisan hadis pada abad 3 Hijriah. Pada abad ini, untuk menyelamatkan hadis, para ulama membuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan hadis sahih dan dhaif. Mereka juga meneliti sifat kejujuran hafalan dan sifat lain dari para perawi hadis. Penulisan hadis pada abad keempat Hijriah. Pada abad ini lebih mengarah kepada usaha pengembangan beberapa variasi pembukuan kitab-kitab hadis yang sudah ada. Salah satu kitab yang disusun pada masa ini yakni Al-Mustakhraj, yakni kitab hadis yang disusun berdasarkan penulisan kembali hadis yang terdapat dalam kitab lain, kemudian penulisan itu mencantumkan sanad dari dirinya sendiri. Penulisan hadis pada abad 5 Hijriah hingga sekarang. Penulisan hadis pada abad 5 Hijriah ditujukan untuk mengklasifikasikan hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sejenis isi-isinya dalam suatu kitab hadis. Di sisi lain, para ulama hadis juga mensyarahkan dan meringkas kitab-kitab hadis seperti kitab Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Ahmad, kitab Muntaqal Akhbar karya Majdud Al-Harani, dan kitab Nailul Autar syarah kitab Muntaqal Akbar karya Muhammad bin Ali Al-Syaukani. Dan pada masa sekarang, pembukuan hadis mengalami tahap penyempurnaan sehingga telah terhimpun berbagai kitab yang memuat hadis Rasulullah dengan sistematika yang mudah dan bahkan sudah ada dalam bentuk digital. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah perkembangan penulisan hadis sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Hanya saja pada zaman tersebut tidak semua hadis dituliskan pada lembaran-lembaran karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Yang perlu diketahui, penulisan hadis bertujuan untuk memelihara keautentikan hadis itu sendiri. Penulisan hadis mulai digalakkan penuh pada abad kedua Hijriah yang kemudian terus dikembangkan dan disempurnakan hingga masa sekarang. Bahkan kita tahu di zaman sekarang yang serba mudah ini kita dapat mencari atau menemukan hadis dengan mudah melalui aplikasi digital. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang materi penulisan hadis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.